Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas mengenai materi matematika wajib kelas 12, yaitu ukuran pemusatan dan penyebaran data berkelompok. Ini di bab 2 ya. Kelas 12. Oke. Ini tujuannya diharapkan dapat menganalisis ukuran pemusatan data dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini meliputi yang pertama itu adalah rataan hitung atau mean, ya. Nah, dalam menghitung mean ini biasanya disajikan dalam bentuk data tunggal dan data berkelompok. Nah, kita mereview lagi nih materi SMP yang pernah dapat statistika, ya. Pasti pernah menghitung mengenai mean ini, khususnya untuk data yang tunggal. Nah, ini contoh nih di kondisi 1, ya. Di kondisi 1 ini, kondisi 1 ini disajikan data ya, X1, X2, X3 sampai Xn. X ini adalah datanya gitu. Biasanya datanya dalam bentuk angka. Kemudian X bar ya, kita sebutnya X bar atau rataan hitung atau mean. Rumusnya adalah semua data kita jumlahkan, kemudian dibagi banyaknya data tersebut gitu. Nah, berarti kan X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai Xn ya, sama dengan sigma X dibagi dengan banyak data N gitu. Ini nggak ada masalah ya. Kemudian, nah ini contohnya nih, disajikan data. Yang pertama yang A, ini mudah banget ya, jadi kalau misalnya menghitung mean, X bar sama dengan, kalian hanya menjumlahkan data yang disajikan, nggak perlu kalian urutkan lagi, pokoknya langsung dijumlahin 11 tambah 13 tambah 16 tambah 19 tambah 15 tambah 10, hasilnya 84 dibagi 6. Nah, 6 ini dari mana? 6 ini dari banyaknya data. Ya. 6 ini dari banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dibagi 6. Yang bawah dijumlah juga datanya, terus dibagi banyaknya data, yaitu 5. Berarti 38 dibagi 5, yaitu 7,6. Itu meannya. Nah, ini kondisi 2. Jika setiap data itu memiliki frekuensi yang berbeda. Contohnya seperti ini. Ya. Hitunglah rata-rata hitung dari bilangan-bilangan berikut. Kita lihat di sini data 5, dia nggak hanya satu ya. Dia nggak hanya satu. Dia lebih dari satu.
1, 2, 3, 4, 5. 5-nya ada 5 ternyata. Kemudian 3. Data 3 itu ada berapa? Lebih dari 1 kan? Nah, ini rumusnya adalah masih mudah ya. Berarti X bar sama dengan frekuensi 1 dikali data 1. Misalnya data 1 kita ambil dia 5. Berarti frekuensi 5 ada berapa? Tadi kan 5. Berarti 5 kali 5. Ditambah frekuensi 2 kali datanya. Ditambah lagi frekuensi 3 kali data 3. Kayak gitu dan seterusnya, dibagi dengan tetap ya jumlah frekuensinya, jumlah datanya. Atau kita bisa singkat X bar sama dengan sigma. Sigma itu jumlah. Sigma Fx jumlah data, jumlah frekuensi kali data dibagi N, banyak data. Nah, ini contohnya ya. Kita bisa manual dijumlahkan semuanya, tetap bisa dibagi 20. Jadinya rumusnya itu yang awal yang X bar sama dengan sigma X banyak data dibagi jumlah data dibagi banyak data. Nah, cara 2 ini yang tadi ya. Frekuensi 1 6. Berarti F1 kali X1 berarti 6 kali 5 ditambah 2 kali 3. Ya. Ditambah 2 kali 6. Ya. Kenapa 5 kali 6? Karena angka 5 atau data 5 ada 6 frekuensinya. Kemudian data 3 ada 2 frekuensinya, kemudian data 6 ada 2. Kayak gitu. Dibagi banyak data tetap. Berarti tinggal tambahin aja frekuensinya kan. 6 tambah 2 tambah 2 tambah 5 tambah 2 tambah 3 didapat. Dan hasilnya sama, 4,8 dan 4,8 rata-ratanya. Ini kondisi 3. Nah, ini sudah soal cerita ya kondisinya. Sebuah pabrik kimia mempunyai 80 orang pekerja. Dari keseluruhan pekerja itu, pimpinan pabrik mempunyai ketentuan dalam pembayaran gaji, yaitu 60 orang memperoleh 300.000 per bulan dan 20 orang memperoleh gaji 200.000 per bulan. Berapa rupiah rata-rata uang yang dikeluarkan pimpinan pabrik kimia itu per bulan untuk setiap orang? Nah, pembahasannya seperti ini. Berarti frekuensi ya tadi banyaknya pekerja itu kita tuliskan diketahui yaitu F1 sama dengan 60 dan F2 sama dengan 20. Maka M1 ya. M1-nya adalah 300.000 tadi gajinya. Kemudian M2-nya adalah 200.000. Nah, sama ya, hampir sama dengan rumus X bar sama dengan F kali X, frekuensi kali X, ini juga F dikali, tapi bukan X, tapi dikali M yang diketahuinya. Berarti F dikali M, F1 kali M1 ditambah F2 kali M2 dalam soal ini ya. Berarti 60 kali 300 ditambah 20 kali 200 dibagi frekuensinya tetap 60 tambah 20. Maka gaji rata-rata yang harus dikeluarkan per bulan adalah 275.000 per bulan. Nah, di sini sudah masuk data berkelompok ya. Kalau tadi datanya frekuensi yang lebih dari 1, setiap data itu sudah termasuk data berkelompok. Nah, tapi di sini biasanya data berkelompok itu disajikan dalam bentuk tabel distribusi kayak gitu ya. Maka cara menghitung rata-ratanya yaitu dengan kita mencari nilai tengah ya. Muncul nih nilai tengah di sini. Oke, setelah ini nanti akan kita bahas. Sampai sini dulu ya pembahasannya.